Bah 49, Wendy menamparkan Sharon. Sharon sedikit jijik dengan senyum di wajah Wendy. Dia tidak mengerti bagaimana Wendy bisa benar-benar berubah di depan orang-orang demi menunjukkan cinta persaudaraan. Tapi maaf, Sharon tidak bisa. Tidak, aku tidak suka berfoto. Setelah mengatakan itu, Sharon berbalik dan pergi. Secara kebetulan, dia melihat Titan Tira berjalan keluar dari ruang perjamuan. Titan adalah ibu Wendy. Mata Sharon tenggelam, bibirnya yang sudah sedikit mengerucut berkedut sedikit lebih kencang. Yo, jalang kecil ada di sini. Titan mengenakan congsam merah mawar, dengan sosok yang terawat baik dan senyum puas di wajahnya. Sharon tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berbalik, berniat untuk pergi ke sudut kosong, tapi dia tidak menyangka Titan dengan cepat menyusul, meraih tangannya, dan mencibir, "Jalang tidak sopan, bagaimanapun juga aku adalah ibu tiri kamu. Kamu bahkan tidak menyapa?" Seorang ibu tiri yang selalu memukulinya, kenapa dia harus menyapa? Sharon menarik tangannya kembali dengan dingin. "Titan, kamu dan putrimu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan, jadi tidak perlu pamer lagi, karena aku tidak peduli dengan apa yang kamu kal." Kemarahan melintas di wajah Titan. Dia pikir dia bisa melihat wajah Sharon yang menyedihkan, tapi dia tidak menyangka semua tidak sesuai dugaannya. "Heh, kamu telah mencintai Donnie selama bertahun-tahun dan sekarang dia akan menikahi Wendy. Apakah kamu menangis diam-diam di hatimu? Biar ku katakan padamu, hanya putriku yang cocok menjadi Nyonya Nugroho. Kamu hanya seorang gadis yang dilahirkan oleh wanita rendahan." Titan mencibir sinis. Sharon mengepalkan tinjunya. "Tarik kembali kata-kata rendahan kamu. Aku tidak mengizinkanmu menghina ibuku. Kenapa aku harus menariknya kembali? Jika ibumu bukan orang rendahan, bisakah ayahmu menceraikannya?" Titan tersenyum arogan. "Jangan berpikir bahwa ibumu begitu mulia. Dia bukan korban. Tidak tahu berapa banyak pria yang dia miliki sebelum dia menikahi ayahmu, dan butuh bertahun-tahun untuk ketahuan. Dia menyembunyikan ekor rubahnya dengan baik, tapi dia sakit sekarang. Itu adalah hukuman dari Tuhan untuknya. Jangan bicara omong kosong, ibuku bukan orang seperti itu. Heh, bahkan orang rendahan tidak akan mengakui bahwa mereka murah. Sama sepertimu, betapa kamu berpura-pura mencintai Donnie, bukankah kamu mengandung benih liar di belakangnya? Jadi jangan katakan bahwa Wendy merampok priamu, itu karena kamu terlalu murah, sama seperti ibumu." Kehidupan yang rendah, orang yang rendah. Plak, mata Sharon tajam dan dia menatap Titan. "Aku ulangi lagi, kamu tidak diizinkan menghina ibuku. Kamu, bajingan kecil, beraninya kamu memukulku." Titan menutupi wajahnya yang ditampar dan hendak melawan ketika suara ragu-ragu datang dari belakang. "Sharon, apa yang kamu lakukan?" Benny berjalan dengan tenang. Melihat tanda merah di wajah Titan, dia langsung terlihat cemberut. "Bagaimana kamu bisa memukulnya? Bagaimanapun juga dia adalah ibu tiri kamu. Cepat minta maaf padanya." "Tidak akan." Sharon mengepalkan tinjunya. "Dia menghina ibuku dulu. Ibumu memang wanita rendahan." Titan tidak takut untuk mengakuinya, dan menutupi wajahnya, lalu mengeluh kepada Benny. "Benny, untungnya tidak ada yang lewat di sini. Jika tidak, wajah keluarga Manopo kita akan benar-benar dipermalukan olehnya." Benny adalah orang yang mementingkan citra di atas segalanya. Mendengar ini, dia langsung marah. Dia menyeret Sharon ke ruang utilitas di sebelahnya, mengangkat tangannya, dan menamparnya. "Aku membiarkanmu di sini untuk berakting sebagai saudara yang memiliki hubungan baik, tapi kamu malah mau membuatku malu?" Sharon menutupi wajahnya, matanya memerah. "Apakah ini urusanku? Kapan kamu memperlakukanku sebagai putrimu? Titan memukuliku sejak kecil, tapi kamu menutup matamu. Wendy merebut Donnie dariku, tapi kamu tidak hanya membujuk Donnie, tapi juga membantu memperdalam kesalahpahaman antara aku dan Donnie." "Benny, apakah kamu benar-benar ayahku? Kenapa aku berpikir jika kamu memperlakukan anjing di rumah lebih baik dariku?" Wajah Benny menjadi pucat ketika dia berkata, "Jika aku memperlakukanmu dengan buruk, bisakah aku membesarkan kamu sampai seperti sekarang ini?" "Benny, kupikir dia serigala bermata putih.
Titan mencibir dan berkata, "Pelacur kecil, dengarkan aku baru saja mengatakan ibumu murah. Tapi itu bukan omong kosong, ibumu melakukan aborsi sebelum menikahi ayahmu, masih ada wajah untuk operasi selaput darah, kemudian selingkuh dalam pernikahan. Lalu ayahmu menemukan kebenaran, dan setelah memeriksa lagi, kamu benar-benar bukan anaknya. Ayahmu ditipu selama 6 tahun, tapi dia tidak membuang kamu ke panti asuhan. Lalu sekarang kamu berani mengeluh bahwa ayahmu tidak baik. Apakah kamu pantas memiliki wajah seperti ini?" Sharon tercengang, seolah dia tidak dapat menerima informasi dalam kata-kata itu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan bibir gemetar, Kamu bicara omong kosong, ibuku tidak akan melakukan hal seperti itu." Perintah aborsi ibumu masih ada. Apakah kamu ingin aku pulang dan menunjukkannya padamu?" Titan berkata dengan sinis, dan menambahkan, "Juga, jika itu kurang, kamu dapat melakukan tes DNA dengan ayahmu untuk melihat apakah kamu adalah anak liar. Jadi jangan selalu mengeluh bahwa ayahmu memperlakukanmu dengan buruk." Memegang Benny di tangannya, Titan pergi dengan bangga. Sharon berdiri di sana, tidak bergerak seperti patung, untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Ternyata inilah alasan mengapa dia tidak menyukai Benny sejak masih kecil, dan inilah alasan mengapa Titan bisa memukulinya dengan tidak bermoral, karena dia bukan anak kandung Benny. Dia adalah anak liar, tapi kenapa ibunya bukan orang seperti itu? Meskipun dia masih muda pada waktu itu, dia ingat dengan jelas para pelayan mengatakan bahwa Benny membesarkan seorang wanita simpanan di luar, tapi ibunya tidak pernah mengeluh tentang apapun. Ketika Benny pulang, dia secara pribadi memasak untuk menyiapkan makan malamnya. Bagaimana mungkin ibu seperti itu menjadi wanita yang berselingkuh seperti kata Titan? Tidak, dia tidak percaya. Sharon bergegas keluar dari ruang utilitas dengan mata merah. Dia pergi ke rumah sakit untuk mencari ibunya. "Sharon," lengannya ditarik. Donnie muncul dengan wajah cemberut. "Siapa yang menyuruhmu untuk datang? Hatimu begitu besar hingga kamu bisa datang ke pernikahanku dengan Wendy tanpa keraguan?" Sharon sama sekali tidak ingin memiliki argumen yang sia-sia pada saat ini. Dia menarik lengannya dengan paksa dan berkata, "Aku akan pergi sekarang. Kamu lepaskan aku." "Hei," Donnie mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Baru pada saat itulah Sharon ingat bahwa Hans menginjak dada Donnie di kafe beberapa hari yang lalu, mungkin diinjak-injak. Sharon mengerutkan bibirnya, menelan kata-kata keprihatinan, dan ingin pergi setelah melewati Donnie. "Benarkah kamu acuh tak acuh ketika aku mati di depanmu sekarang?" Donnie menggenggam Sharon dengan tangannya yang lain, ekspresinya suram dengan kebencian yang kuat. "Tuan Wijayamu menginjak tulang dadaku dan mematahkan salah satu tulang dadaku. Kamu melihat aku diinjak-injak saat itu, apakah kamu merasa bahagia?" "Terserah kamu," suara Sharon acuh tak acuh. Dia hanya ingin pergi ke ibunya sekarang. "Lepaskan aku, jika tidak aku akan memukul lukamu." Sharon, mata Donnie merah. "Hans membawamu pergi hari itu. Apakah kamu mengganggunya untuk melakukannya? Tidakkah dia tahu jika kamu begitu liar di bawah tubuhku? Atau apakah dia menyukai wanita murahan sepertimu?" "Donnie, apa maksudmu dengan itu?" Kemarahan Wendy tiba-tiba datang dari samping. Bahkan riasan mata yang halus tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya. "Begitu liar di bawah tubuhmu? Jelaskan padaku dengan jelas." Donnie tidak menyangka Wendy tiba-tiba bergegas keluar. Alisnya berkilat tidak sabar. "Apa yang kamu lakukan? Tetap di ruang ganti dan selesaikan riasan kamu." Wendy tidak mau. Mengapa? Sejak dia berjanji untuk menikahinya, dia menjadi semakin tidak sabar dengannya. Dia dulu suka menyeretnya di depan Sharon, tapi sekarang, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia memanggil Sharon ke sini hari ini untuk membuat Sharon cemburu, bukan untuk menghalangi dirinya sendiri. Dengan amarah yang membara di hatinya, Wendy berbalik dan menamparkan Sharon. "Kakak, aku mengundangmu untuk memberkati aku dan Donnie, bukan untuk menghancurkan pernikahanku. Donnie sekarang adalah milikku, kakak iparmu, tapi kamu merayunya berulang kali.
bukankah itu terlalu murah? Sharon berdiri tanpa ekspresi, Benny baru saja menamparnya, dan pipinya masih terasa panas saat ini, tapi dia ditampar lagi oleh Wendy. Apakah dia merayu Donnie? Apakah Wendy punya mata? Donnie tidak berniat untuk menjelaskan, hanya melihatnya ditampar dengan mata dingin. Sharon tiba-tiba merasa lega pada saat ini, dari jatuh cinta hingga mati karena ketidakpedulian, ternyata hanya keheningan pria yang dibutuhkan. Atau mungkin, dia selalu murah di matanya, jadi merasa bahwa dia pantas dipukuli oleh siapapun, bahkan jika dia dimarahi karena dirinya. Sharon menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Wendy, selamat karena mendapatkan apa yang kamu inginkan untuk menikahi Donnie. Juga terima kasih karena membuka mataku dengan jelas. Seharusnya aku melepasnya 3 tahun yang lalu. Terima kasih karena membuatku lepas dari bajingan menjijikkan ini." "Sharon, apa maksudmu dengan itu?" Donnie berkata dengan marah, matanya memerah. Sharon tidak berbicara, dia hanya tersenyum ringan dan berbalik. "Donnie, pada saat ini, aku dengan tulus berharap kamu dan Wendy bahagia dan melahirkan anak lebih awal. Terima kasih." Sharon, Donnie ingin mengejar, tetapi Wendy memeluk lengannya erat. "Donnie, untuk apa kamu mengejar wanita rendahan seperti itu? Tidakkah kamu mendengar apa yang dia maksud? Dia tidak pernah menyukaimu sama sekali. Dia adalah wanita. Apakah kamu berhak memarahinya?" Donnie tampak muram, "Dan tamparan itu barusan, aku bahkan tidak memukulnya. Kenapa kamu menamparnya?" Ekspresi Wendy membeku, kulitnya membiru dan putih. "Donnie, bagaimana kamu bisa? Kita menikah hari ini, dan aku adalah istrimu. Panggil aku ipar jika tidak ada orang." Donnie berkata dengan dingin, dan pergi tanpa melihat ke belakang. "Donnie," Wendy menginjak kakinya dengan marah, kecemburuan melintas di matanya. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks, "Bu, orang rendahan itu Sharon." Bab 50, Sharon diculik. Sharon berjalan keluar dari hotel dan berencana pergi ke rumah sakit untuk segera menemui ibunya. Karena hotel ini terletak di jalan komersial, Sharon harus berjalan sebentar untuk mendapatkan taksi di persimpangan. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba merasakan sosok di belakangnya dengan cepat mendekatinya. Suara langkah kaki membuat Sharon panik. Dia ingin berlari, tapi sesuatu menyetrum pinggangnya, arus listrik mengalir melalui tubuhnya. Mata Sharon bergetar, dia pingsan. "Tuan Nugroho, wanita di depanmu adalah teman dalam hidupmu. Mulai saat ini, tidak peduli apakah kamu miskin atau kaya, sehat atau sakit, kamu akan setia padanya, membantunya, menemaninya, dan bersama dengannya selamanya sampai maut memisahkan kalian. Apakah kamu bersedia?" Di aula perjamuan, di tengah musik yang merdu, pembawa acara bertanya dengan suara tenang. Donnie melihat mikrofon yang diserahkan ke mulutnya, dan menatap Wendy yang mengenakan gaun pengantin di depannya. Dia kesulitan untuk berbicara. Mempelai pria, melihat Donnie tidak berbicara untuk waktu yang lama dan terus menatap Wendy, pembawa acara tidak bisa menahan untuk menggoda. "Apakah pengantin wanita begitu cantik hingga kamu tidak berkedip? Lalu katakan ya dan bawa pengantin wanita turun dari panggung." Wendy pemalu, tetapi dia menggertakkan giginya dengan kebencian, memaksa dirinya untuk berbisik pelan, "Donnie." Ada banyak waktu ketika Donnie berfantasi tentang pernikahannya sendiri, berdiri di depan Sharon, dia tersenyum dan menatapnya dengan kekaguman, dan berkata, "Donnie, aku akhirnya menikahimu." Dia memang menikahinya, tapi tidak ada pernikahan antara dia dan Sharon, dan tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki mantan istri bernama Sharon kecuali kedua orang tuanya. "Donnie." Wendy menatap mata bingung Donnie, dia memanggil dengan menggertakkan giginya. Pembawa acara juga merasa ada yang salah dengan Donnie pada saat ini. Dan buru-buru menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan perjamuan, mengambil mikrofon kembali dan berkata, "Hehe, aku hampir lupa, pengantin pria mengatakan bahwa dia akan memberikan lamaran pernikahan khusus kepada pengantin wanita. Pengantin pria juga ingin memberi pengantin wanita hadiah kecil yang istimewa, tapi aku biasa mengucapkan terlalu banyak ucapan selamat, dan menyambar kata-kata pengantin pria untuk sementara waktu.
jadi tidak heran jika pengantin pria tidak senang. Setelah mengatakan itu, pembawa acara benar-benar menamparkan wajahnya sendiri, menghela nafas dan mengerutkan kening, yang membuat semua penonton tertawa. Kalau begitu, biarkan kedua mempelai untuk turun duluan, dan upacara kedua nanti, mari kita dengarkan lamaran paling romantis dalam sejarah bersama. Plak, plak, plak dalam tepuk tangan meriah, Wendy hanya tersenyum kaku dan menyeret Doni dari panggung. Doni, apa yang kamu pikirkan? Tahukah kamu bahwa kita hampir ditertawakan oleh para tamu barusan? Di ruang ganti, Wendy mengeluh dengan marah. Ya, Doni, jika kamu tidak enak badan, kamu bisa beristirahat sebentar, tapi jangan biarkan pikiranmu mengembara. Titan lebih tua, tidak impulsif seperti Wendy. Setelah memberi putrinya pandangan peringatan, dia menoleh dan tersenyum pada Nyonya Acha. Besan, Wendy hanya sedikit cemas, tidak bermaksud mengeluh pada Doni, jangan tersinggung. Alis Nyonya Acha lembut, seolah rasa malu di atas panggung barusan bukanlah apa-apa. Dia tersenyum dan berkata, Doni adalah orang yang tinggal bersama Wendy, tidak peduli seperti apa temperamen Wendy, itu murah. Ucapannya membuat wajah Titan membiru dan merah. Arti mendalam dari kata-kata ini adalah bahwa temperamen Wendy benar-benar tidak disukai Nyonya Acha. Dan sebagai ibu mertua, bukankah itu buruk di masa depan? Ketika Wendy memasuki rumah Nugroho, bagaimana dia bisa diperlakukan dengan baik? Hati Titan dipenuhi dengan kebencian, tapi Nyonya Acha, seolah dia tidak merasakannya, berdiri dengan anggun dan berkata, "Oke, biarkan pasangan muda ini menangani masalah sendiri, dan kami para tetua akan membiarkannya." Titan tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa mengikuti Nyonya Acha keluar dari ruang ganti. Tapi sebelum menutup pintu, dia masih menatap Wendy dengan tenang, memperingatkan ia untuk menahan amarahnya dan tidak melawan Doni. Wendy menggertakkan giginya, memasang penampilan yang halus, mengguncang lengan Doni, dengan lembut, "Doni, apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Aku akan menemukan beberapa proposal pernikahan khusus dari internet. Kemudian mari kita ikuti ide pembawa acara dan menebus rasa malu di babak pertama." "Apapun yang kamu inginkan." Doni tampak tidak sabar, menarik dasinya yang tercekik dan berjalan menuju pintu dengan kesal. "Doni, kemana kamu akan pergi?" Wendy tidak bisa berhenti berteriak. Merokok, ekspresi Doni dingin, dia menambahkan, "Jangan ikuti aku." Doni menjadi semakin mudah tersinggung setelah merokok. Nikotin tidak mematikan sarafnya, tapi malah membuatnya semakin sadar, dan peristiwa masa lalu dengan Sharon diputar ulang, adegan demi adegan seperti kaset. Karena ibunya dan ibu Sharon adalah teman baik, dan dia dan Sharon lahir di tahun yang sama, bisa dikatakan mereka sudah saling kenal sejak dalam kandungan ibu mereka. Setelah semuanya berjalan, mereka tumbuh besar bersama. Sepanjang hidupnya, dapat dikatakan jika hanya ada satu wanita di lubuk hatinya, yaitu Sharon. Tapi dia tidak tahu berapa banyak pria yang Sharon miliki. Sekarang dia sudah menikah, pengantin wanita bukan dia. Sharon bahkan tersenyum dan mengucapkan berkat. Apakah Sharon pernah mencintainya? Kesal, Doni mengeluarkan teleponnya dan menelepon Sharon. Ding dong, nada dering ponsel yang menyenangkan berdering di udara. Sharon membuka matanya dengan bulu mata yang bergetar. Apa yang dilihatnya adalah tempat yang mirip dengan gang, cahayanya sangat redup, dan seseorang membawa dirinya ke depan. "Siapa kamu? Lepaskan aku." Tubuh Sharon masih sedikit lemah, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menekan telepon yang tergantung di lehernya, dan berbisik, "Tolong, tolong." "Sial, kenapa kamu bangun begitu cepat?" Pria itu memarahi rendah, menarik ponsel Sharon dan melemparkannya dengan keras ke tanah, dan ponsel itu langsung hancur berkeping-keping. Meskipun Sharon tidak bisa memaksakan dirinya secara fisik, dia tahu bahwa itu masih di pinggir jalan, jadi dia berjuang lebih keras dan berteriak, "Tolong." "Wow, diam, jangan berisik." Pria itu menutup mulut Sharon, melihat sekeliling, dan melihat sebuah van kecil di parkir tidak jauh. Pintunya terbuka, tapi tidak ada seorang pun di sana. Ketika mata pria itu menyala, dia segera mendorong Sharon ke dalam mobil van,
lalu menutup pintu dan melompat ke kursi pengemudi di depannya, mengendarai mobil keluar. "Oh, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa membawa mobilku?" Seseorang dari belakang keluar dari pintu gang dan berteriak setelah mengejar bagian belakang mobil. Duk duk duk, Sharon mengetuk pintu dengan keras, mencoba menarik perhatian mobil lain di jalan, tapi sangat dingin. Sharon bergidik, hanya untuk menyadari bahwa mobil yang dia tumpangi sebenarnya adalah truk pendingin yang mengangkut makanan segar. Embusan udara dingin keluar dari mobil entah dari mana. Sharon mulai mengoceh dalam beberapa detik. Duk duk duk, Sharon mengetuk pintu mobil dengan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Tapi itu terlalu dingin, anggota tubuhnya mulai mati rasa. Sharon bahkan bisa merasakan rambutnya menjadi beku.